Halo, selamat malam pemirsa. Seorang ibu dan dua anaknya tewas dalam kebakaran kios di Wai Halim, Bandar Lampung. Ketiga korban yang terjebak api ditemukan berdekatan di dapur kios. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan kios di Wai Halim, Bandar Lampung. Dengan cepat, api membesar membakar bangunan berbahan kayu. Petugas pemadam kebakaran berlangsung datang ke lokasi kemudian langsung berhasil memadamkan api sebelum menyambar kios lainnya. 3 korban yang berada di dalam bangunan kios tak dapat menyelamatkan diri dan ditemukan meninggal dunia. Korban tewas terdiri dari sang ibu Juita dan anaknya, serta anak tetangganya. Dikatakan tadi ada korban, Pak. Mana, Pak? Kita mengetahui, Pak? Itu di mana, Pak? Ibunya sama anaknya satu, sama anak tetangga satu. Anak tetangga satu. Kasus kebakaran ini kini ditangani aparat kepolisian Polsek Sukarame. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. 2 orang terluka dalam kebakaran sebuah ruko di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta, Minggu siang. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari lantai 4 ruko. Sebuah ruko berlantai 4 di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Minggu siang terbakar. Petugas damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api. Api dengan cepat membakar seluruh bagian ruko hingga nyaris tak tersisa. 2 orang pemilik ruko mengalami luka ringan saat mencoba menyelamatkan barang berharga mereka. Kebakaran ini diduga terjadi akibat korsleting listrik di salah satu kamar ruko yang berada di lantai 4. Api berhasil dipadamkan setelah menurunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 5 mobil kecelakaan beruntun di depan Bundaran Senayan, Jakarta, Minggu pagi tadi diduga karena sopir mengantuk. 2 orang yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Gandaria. Inilah rekaman video warga saat kecelakaan beruntun terjadi di depan Bundaran Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu tadi pagi. 5 kendaraan jenis minibus mengalami tabrakan beruntun. Mobil berplat B1207 UKH mengalami kerusakan paling parah. Bagian depan mobil tersebut hancur dan sisi belakang ringsek ke dalam. Menurut Kanit Lantas Gakum Polda Metro Jaya, peristiwa ini berawal dari salah satu kendaraan dari arah Sudirman menuju Blok M Jakarta Selatan menghantam keras kendaraan yang berhenti di depannya. Dikarenakan lokasi kejadian di lampu merah, 4 mobil di depannya yang sedang berhenti akhirnya tertabrak dan terjadi kecelakaan beruntun. Diduga sang sopir mengantuk saat membawa kendaraan tersebut. Pengakuan dari kopdar yang belakang itu ngantuk katanya. Ngantuk, nabrak mobil yang keempat, yang kelima sampai kelima. Sampai dengan ada langkah seperti ini. Berapa unit mobil bang yang terlibat kecelakaan beruntun bang? Kurang lebih 5 KR. 5 KR. Kemudian korban kemana bang? Korban hanya 2 perempuan diduga hanya yang di belakang. Cuma sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Akibat peristiwa ini, 2 orang mengalami luka ringan dan dibawa langsung ke RS Gandaria untuk mendapatkan pertolongan medis. Pasca peristiwa kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Bundaran Senayan pun sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sebuah bus Trans Sulawesi menabrak gerbang pos pengambilan karcis masuk di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Peristiwa diduga karena rem bus tidak berfungsi. Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah bus Trans Sulawesi menabrak gerbang pos tiket parkir di depan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. CCTV-nya, Pak. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat bus berpenumpang 9 orang dari arah kota Palopo menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Namun saat hendak melintas di jalan poros masuk ke area bandara, tiba-tiba rem bus blong secara mendadak sehingga sang sopir memutar kemudi ke kiri hingga akhirnya menabrak pos tiket masuk bandara. Akibat peristiwa itu, gerbang pos pengambilan tiket mengalami rusak parah dan tidak digunakan untuk sementara waktu. Sementara bus mengalami rusak di bagian depan dan kaca depan pun pecah. Seluruh penumpang, sopir bus beserta petugas pos bandara yang berada di lokasi selamat dan tidak ada yang mengalami luka-luka. Awalnya dari Kota Palopo. Kebetulan dia mengantar penumpang masuk ke bandara. Ya. Pada saat masuk wilayah jalan poros bandara, tiba-tiba rem blong. Akhirnya oleng ke kiri dan menabrak sebuah pos pengambilan kartu satu Boget. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara sang sopir beserta bus diamankan di unit Laka Lantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi akhirnya menemukan potongan tubuh korban mutilasi dalam koper merah di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Potongan tubuh ditemukan mengambang di sungai. Satu potongan tubuh korban mutilasi di dalam koper merah Tenjo, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan di Sungai Cimancerai, Tiga Raksa, Tangerang. Jajaran kepolisian sektor Cisauk, Tangerang, Banten mengungkapkan penemuan potongan tubuh ini berasal dari informasi warga yang melihatnya mengambang di sungai dan menyangkut di batang kayu. Adanya potongan tubuh manusia yang diperkirakan itu berupa kaki menyangkut di kayu di belakang PT Silkom Wilayah Hukum Polsek Cikupa, Tangerang. Kemudian saksi melaporkan kepada Ketua RT RW dan langsung melaporkan ke Polsek Cikupa, Tangerang. Saat ini potongan tubuh jenazah telah diserahkan ke RS Polri Kramat Jati. Pelaku yang memutilasi korban dan jasadnya disimpan di dalam koper merah ditangkap polisi di Yogyakarta. Pelaku beralasan membunuh lantaran kesal diajak berhubungan intim dengan korban yang merupakan pasangan sesama jenisnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah berhasil mengidentifikasi perampok Bank Arta Kedaton, polisi memastikan komplotan perampok berjumlah 3 orang. Pelaku yang tertangkap diketahui positif narkoba. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Haryanto menjenguk salah satu korban perampokan Bank Arta Kedaton Makmir yang menderita luka tembak di salah satu rumah sakit di kota Bandar Lampung. Kondisi korban semakin membaik dan mampu berkomunikasi dengan petugas. Usai menjenguk korban, polisi mengungkapkan komplotan pelaku perampokan berjumlah 3 orang. Setelah diperiksa, pelaku yang tertangkap dipastikan positif narkoba jenis putau. Polisi menduga pelaku merampok bank untuk modal membeli narkoba. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang kabur dengan sepeda motor. Inisial Hagi beserta 2 orang lainnya menggunakan 2 sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya 1, yaitu HG, kemudian melakukan pengejaran. Sebelumnya aksi perampokan bersenjata api yang terekam di CCTV terjadi di Bank Arta Kedaton Makmir pada Jumat lalu. Satu pelaku membawa senjata api rakitan, langsung masuk dari pintu depan bank dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan. Akibat perampokan, uang sebesar 300 juta rupiah nyaris dibawa kabur pelaku. Perampokan bank yang terjadi di Siang Bolong ini membuat 3 karyawan bank terluka, namun 1 pelaku berhasil dilumpuhkan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Seorang remaja tega membunuh kekasihnya dan mengubur jasadnya di lantai dapur rumah pamannya di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pelaku yang masih di bawah umur diduga membunuh karena takut kekasihnya sudah hamil.
Kepolisian Resor Padang Panjang mengamankan seorang remaja berinisial A, warga Jorong Solok Nagari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang tega membunuh kekasihnya yang masih di bawah umur, serta mengubur jasadnya di lantai dapur rumah pamannya. Jasad pertama kali ditemukan setelah pemilik rumah yang curiga ada gundukan tanah di lantai dapurnya serta ada bercak darah di beberapa bagian rumahnya. Setelah dibongkar oleh petugas, ditemukan jasad remaja wanita tanpa busana. Petugas langsung menggali informasi dari beberapa saksi. Dari keterangan pemilik rumah, biasanya yang menginap di rumah tersebut keponakannya berinisial A. A yang masih berusia 17 tahun ini mengaku menghabisi kekasihnya berinisial YS, warga Kota Padang, Sumatera Barat, karena takut korban hamil setelah berhubungan intim. Motifnya apa Pak sementara dari hasil penyelidikan sementara ini Pak? Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, motif sementara bahwa pelaku merasa takut kalau korban hamil, sehingga pelaku menghilangkan nyawa dari korban. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga dan telah dilaporkan ke kantor polisi. Korban pergi dari rumah sudah 1 bulan dan korban masih duduk di bangku sekolah pertama negeri di Kota Padang, Sumatera Barat. Kini kasus pembunuhan sadis yang melibatkan anak di bawah umur ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Padang Panjang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.